warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat majelis yang insyaallah berkah ini untuk kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu kita merapat kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW terhadap ad-dinul al-islami ini. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu adab penyeru dakwah Islam. Untuk mengawali ini maka saya mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus kalian atau utus kalian Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kecuali yaitu untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, yaitu memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Mungkin ada orang yang bertanya, nah itu kan seruannya kepada Rasulullah. Maka di dalam tafsir itu dinyatakan khitabil rasul khitabul lil umat. Jadi khitab itu kalau kepada Rasulullah SAW, maka seruan itu pula kepada umatnya. Sehingga di situ disebutkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Jadi kita pun kena taklif hukum, kita pun kena beban hukum kaitannya dengan kewajiban untuk kita selalu melakukan dakwah. Ya. Karena apa? Karena kewajiban. Terus bagaimana caranya? Nah inilah yang notabene-nya kita kenal dengan kaifiyah dakwah. Ada dakwah yang itu sifatnya fardiyah, ya, yang secara individu itu harus dilakukan, sehingga dakwah itu adalah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi adalah fardu ain. Ada yang sifatnya dakwah itu bil jamaah, tidak bisa tidak kecuali harus bersama-sama. Jadi kita jangan hanya memahami sendiri-sendiri. Ada sesuatu dakwah itu menyeru kepada Islam itu tidak bisa ditanggung oleh satu orang,
itu harus ditanggung oleh seluruh kaum muslimin. Apa itu? Yaitu penegakan terhadap Islam. Ya, penegakan kepada Islam. Lah, di dalam persoalan ini ya, Bapak Ibu-ibu, banyak hal yang pada akhirnya seseorang itu hanya berpikir dakwah fardiyah, tapi tidak memahami kaitannya dengan dakwah jamaiyah, dakwah yang secara bersama-sama. Sehingga pada akhirnya ada orang yang a priori terhadap dakwah jamaah, tetapi dia getol dakwah fardiyah. Ya, ini juga menjadikan sebuah fenomena yang ada pada umat. Yang ada pada umat, di mana ini juga menjadikan persoalan. Dan sudah barang tentu ya, dakwah yang namanya dakwah jamaah itu juga seruan yang diberikan oleh Allah. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan bahwa tipenya orang-orang yang beriman itu pasti akan berjamaah. Ya, akan berjamaah, dan dia akan senang apabila berjamaah. Mari kemudian kita tengok ibrah, setiap kali ada an-nida, seruan yang setiap waktu, yang setiap saat kita ini diseru untuk berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada pemimpinnya. Pasti kita bersama-sama di situ. Selama umat ini artinya tidak sadar terhadap persoalan ini, maka dia akan terbuai dengan kesendirian. Kalau dia terbuai dengan kesendirian, ya wajar, ya mereka dibawa ke sana kemari, ya seperti fenomena peradaban yang ada sekarang ini kan, umat ini tidak bersatu, dia merasa dirinya sendiri selesai, tidak butuh orang lain. Ini. Sedang kita itu setiap waktu, setiap saat ibrah kaitannya dengan kita butuh orang lain itu selalu di hadapan kita. Contohnya minum ini, kalau nggak ada orang yang mengemasi, nggak ada yang pabrik plastik, ya kan? Terus kemudian dibawa ke sini sudah dipap begitu itu. Yang membawa ke sininya pun kemudian itu juga ada, dan pada akhirnya didum ya para jamaah ini. Semuanya tidak lepas dari kebersamaan. Sebuah hal yang selalu beruntun, yang notabene-nya tidak berdiri sendiri. Mari kita menyadari ini. Jadi supaya di dalam kita menjalankan misi tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa diri kita semuanya ini sudah diklaim, ya, diklaim artinya sudah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu bagaimana? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Pertama, ukhrijat linnas. Ya, ukhrijat linnas. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan awal tadi. Ukhrijat linnas. Kita setiap kali keluar untuk manusia. Untuk manusia itu apa? Hanya kita nyari sesuatu kemudian untuk kita makan? Tidak. Ya, kapan kita berdakwah, dimanapun berada kita wajib berdakwah. Jadi kalau kita ini, kalau mungkin kita ambil dakwah fardiyah, ya kita melihat sebuah kebenaran, ya kita harus sampaikan kepada si fulan. Ya, jangan sampai ada rasa keluh
tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa yang mungkin akan kita ini merasa minder dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Antum bisa buka itu di dalam surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan serulah manusia itu kepada jalan Tuhan kalian, ya, dengan hikmah. Apa itu maknanya hikmah? Dengan baik, dengan sesuatu yang dia bisa mengerti, ya, dia memahami. Dan juga di situ masih diulangi lagi oleh Allah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan petuah-petuah yang baik. Apabila kemudian mereka itu membantah, ya, maka apa? Ya bantahlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu had'u ta'dil yang menunjukkan keutamaan. Ya, biasanya kita ini semangat, tapi matku kita nggak bisa dalami, ya, pada akhirnya yang terjadi apa? Kita malah dinilai, kan gitu ya. Loh, sudah baik, sudah menuju ke sana dengan baik kok si dinilai, ya sudah, ya. Ini saudara. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, saya akan sampaikan akhlak bagaimana seorang penyeru dakwah Islam. Ya, kok bicara akhlak Ustaz? Iya, karena di dalam setiap perilaku kita itu kita harus menggunakan akhlak, menggunakan adab. Jangan sampai kita ini penyeru dakwah, adab kita seperti preman. Ya, beda. Jangan sampai kemudian kita ini penyeru dakwah tapi kalau ada kemungkaran kita ini slow. Jelas itu kemudian bertentangan dengan hukumnya Allah, kita ini malah mendukung. Ini sesuatu yang selalu bertentangan. Ya. Maka adab yang pertama apa? Yaitu ikhlas karena Allah, karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebuah kewajiban secara pribadi. Ya, ini apa Ibu? Dakwah mungkin ya, semisal dalam komunitas terkecil lah, dengan keluarga. Ya. Antum yang laki-laki ini Allah mentakdirkan antum semuanya dengan menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula ini sebaliknya, sesuatu yang diberitakan oleh Allah ini juga untuk perempuan. Lingo, kalau kalian semuanya perempuan-perempuan itu ono pemimpinnya dalam keluarga itu, jangan sampai suaranya melebihi dari suara pemimpin. Ya, apa ada begitu? Banyak di masyarakat kita. Ya, malah didebat gitu ya. Pada akhirnya tukaran. Ya, luwe kemudian apa? Suaminya pendendam. Ya. Pada akhirnya ya, sebenarnya persoalan sepele ya, karena saking pendendamnya ya, telung dino lah ya, rong dino itu kemudian mau menang ya. Nah, kalau menang itu ya, maka
istri pun juga harus menyadari bahwa itu harus dikelirkan. Oh, dikelirkan bukan cerai ya maksudnya. Kelirkan untuk diademkan. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala itu harus ada pada setiap jiwa penyeru dakwah. Niatkan dakwah itu semata-mata karena Allah, bukan karena pujian ataupun kehidupan dunia. Bukan karena kita ini mencapai karir, bukan. Tapi apa? Tapi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana kita ini menghamba dan kita ini hanya menjalankan perintahnya Allah. Oh. Jadi kalau kemudian kita ini betul-betul karena Allah, maka seandainya sudah disampaikan ya, kemudian ternyata belum mempan semisal begitu ya, maka kita harus gimana? Kita harus kembalikan kepada Allah. Nanti ada faktor-faktor yang lain. Kita ini tidak hanya nyeru saja. Jadi komponen akhlak ini harus dimiliki oleh jiwa-jiwa para penyuruh dakwah. Kita ingat sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am itu ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya ini ya, sholat kita, kemudian ibadah kita, hidup kita, mati pun kita, itu semuanya hanya untuk Allah. Ya. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Dengan fenomena peradaban akhir zaman yang serba semrawut begituan ini, kemudian kita juga ikut-ikutan semrawut. Jangan. Kita punya prinsip, kita punya dedikasi, kita punya istilahnya figur, ya figur kita Rasulullah SAW. Jalan kita kehidupan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berubahnya zaman kita jangan sampai kemudian kita berubah. Ini yang penting ya. Kalau diri kita ini betul-betul bisa memahami bahwa sesungguhnya ibadah kita, hidup kita, kemudian mati pula kita ini hanya untuk Allah, maka dia tidak akan bergeming sedikit pun dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita itu berdakwah, maka kita harus kemudian diperintahkan untuk dakwah dilakukan dengan cara penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Loh Ustaz, kan ada kita itu harus keras, ya. Kita ini harus tegas. Kalau kita ini lembek, nanti gimana? Nah, nanti ada komponen yang lain, yang ini ya. Tapi kalau kemudian itu kepada seluruh manusia, maka kita diperintahkan untuk lemah lembut dan penuh kasih sayang. Biasanya kita ini kurang sabarnya melihat orang yang ada di hadapan kita ini seperti kita. Kalau nggak mau memahami dengan apa yang kita pahami, maka bedalah kita. Nah, gitu ya. Langsung menjustifikasi. Sedang kita belum menyampaikan, kita belum memberikan transformasi ilmu kepada dia. Mungkin dia pun tidak memahami apa yang dimaksud yang kita sampaikan. Sehingga mungkin perlu kemudian kita balik ya pemahamannya, yaitu apa? Kita itu harus mengetahui bagaimana kondisi dari mat'u kita, objek kita. Bahasanya begini, yang paling mudahnya itu,
Kalau yang kita dakwai ini mungkin abata saja, itu juga nggak bisa. Ya, masa tahu kemudian kita suruh baca, kan nggak mungkin. Mesti kita ini harus belajarkan. Oh ini bacaannya A, oh ini Ba, oh ini Ta. Baru kita perintahkan kemudian apa? Ayo praktekkan. Nah kan itu ya. Ini yang paling mudah. Nah, moco ngono ra iso, gitu ya. Nah ini kita harus jauhkan kepada mat'u kita. Ya. Kenapa? Karena di antara manusia itu memang berbeda-beda, saudara. Baik itu karakter, ya sifat di antara antum kita semuanya ini ya, ini berbeda-beda. Ada yang menginginkan lembut, ada yang itu mungkin kemudian ya no profile, gitu ya, saking lembutnya. Itu juga apa? Mungkin 1 kali 2 kali nggak mempan, kan gitu ya. Ada yang itu 1 kali saja sudah maksud, gitu ya, sehingga dia sat gitu. Ada begitu, iya. Nah ini perlu kita ini apa? Kita ini harus mengetahui itu mat'u kita, sehingga jangan sampai kita ini banyak menstandarisasi apa yang kita pahami ini harus dipahami dia, dan kita kemudian apa? Enggak mengetahui bahwa sesungguhnya kita itu menyampaikan adalah kita ini sesungguhnya transformasi ide kepada dia supaya dia itu menjalankan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi loh. Jadi kewajiban kita basiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini loh ya. Persoalan hasilnya gimana? Bukan urusan kita. Tapi bukan urusan kita kemudian pokoknya disampaikan ya. Kemudian dia nggak paham apa-apa, nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya, ini. Jadi melihat mat'u yang ada di sekitarnya. Kalau itu dakwah fardhiyah. Kemudian yang keempat, berapa tadi? Ketiga, kita ini harus menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang benar. Ya. Dari mana kita menyampaikan ilmu itu? Dengan pemahaman yang benar. Maka kita tidak ada lain kecuali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pembelajaran bagi kita tentang kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seorang penyeru dakwah itu harus berilmu. Iya. Ya. Harus mengetahui ilmunya, iya. Dan dia apakah hanya berhenti kemudian dia tidak mencari ilmu? Penyeru dakwah juga harus mencari ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu disampaikan. Dan ingat ya, kebaikan di dalam Islam itu, kalau kita ini belajar, dan untuk supaya kita ini bisa melekat ilmu kita tadi, kita memang harus sampaikan dan kita harus praktekkan. Contoh yang sangat mudah itu antum semuanya dulu sholat itu kan piye caranya sholat itu, belajarlah ya. Oh ya, caranya sholat begini ya, sepertinya contohnya gimana itu caranya sholat khusyuk. Apa sama dengan sholat yang biasa kita lakukan atau hal yang ada yang berbeda? Maka kita harus punya ilmu pemahaman yang benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mungkin kita ini memahami yang namanya sholat fardu, ya itu pun juga kaitannya dengan proses. Ya, proses kita memahami bacaan apa yang kita baca,
kemudian sholat apa yang kita jalani itu apakah subuh, apa duhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, maka apa? Semuanya mengikuti kaifiyah bagaimana di dalam pelaksanaannya, dan itu semuanya ilmu, ya, dan itu sebuah pemahaman. Ya, kita belum berbicara nanti kalau ada tantangan, ya. Kita masih menata akhlak kita, menata diri kita, bagaimana kita ini mendapati hal yang itu menjadikan kewajiban kita sebagai penyeru. Kemudian yang keempat, ya, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tadi, ya, dengan mungkin sebagaimana yang saya sampaikan mat'unya bermacam-macam tadi. Maka sudah barang tentu inilah pentingnya kita dakwahnya ud'u ila sabil bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi ud'u sabili rabbika bil hikmah, dengan baik, ya. Kenapa? Kalau kemudian kita tidak sampaikan seruan itu dengan baik, maka bisa jadi orang itu akan salah paham terhadap apa yang dicernanya. Ya, ini saudara. Dan sudah barang tentu harus sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mat'unya. Inilah pentingnya bagi kita ini ibaratnya dia itu sudah seberapa ya kemampuannya, pemahaman terhadap Islam itu, ya. Semisal tatkala kalau kemudian kita ingin mencoba dia itu paham enggak ini, ya. Bisa dilihat dari apanya? Dari perbuatan yang dia lakukan. Ya, tidak usah kemudian kita ini menyindir begini, ya. Kamu itu memang harus belajar, ya. Dan itu kamu belum punya ilmunya, harus belajar. Ya, jangan, enggak usah. Kita sampaikan apa yang ada di dalam dinul Islam, ya. Maka insya Allah apa yang kemudian disampaikan itu nanti suatu ketika, ya, pada diri mereka itu akan menyadari, ya. Dan itulah rahasia hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kalau orang itu, ya, kalau secara umum untuk kita ini supaya memiliki kelapangan, ya, memang kita ini kan harus betul-betul menyempatkan. Kalau tidak menyempatkan, maka kesempatan hilang, waktu pun terbuang, waktu pun terlewatkan, ya. Dan waktu sudah barang tentu kita harus paham bersama. Tatkala kalau kemudian kita tidak betul-betul bisa memanagenya, maka kita akan terlampaui dengan waktu yang terus berjalan dan tidak akan berhenti ini. Ya, ini saudara. Nah, oleh karena itu bagaimana? Oleh karena itu bagi kita semuanya harus memahami semua apa yang ada di hadapan kita. Kalau kita ingin menyeru kepada siapapun orangnya, maka kita harus mengetahui bagaimana toh karakter, bagaimana toh sifat, bagaimana toh pemahaman yang kita dakwai tadi. Dengan berbagai uslub teknis, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman yang ada pada diri mat'u dakwah tadi. Ada yang mereka itu tatkala banyak kemudian kalau disampaikan tersinggung, ya. Nasihat, agama ini kan nasihat, ya. Oleh karena itu kenapa kita ini memulainya harus karena keikhlasan orang yang mereka itu melakukan dakwah dengan orang yang menerima seruan itu memang harus awali karena niatan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Loh, itu materi itu belum disampaikan Pak Uzali, gimana
orang yang ada di mana, di sekitaran kita bisa dia menerima, ya kita sampaikan. Ya, mungkin materi yang notabene-nya itu bisa mempertemukan pemahaman yang ada pada diri mereka dengan fakta real yang ada di dalam tindakannya. Biasanya kalau sesuatu yang sifatnya real dan kita tunjukkan kaitannya dengan tuntunan, itu bisa jadi dia akan terpengaruh. Ya. Tapi kalau itu sifatnya hanya sekedar hal yang kemudian transformasi tanpa kemudian mengikutkan cara berpikir, biasanya ya itu akan dilalui saja, seperti cerita dan lain sebagainya. Saya lanjutkan, saudara. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Dengan mengetahui sesuai dengan kondisi dan kemampuan audien yang ada. Oleh karena itu, ya, di dalam melakukan dakwah itu, siapa yang mengetahui jenjang kaitannya dengan mat'u dakwah, yaitu penyerunya sendiri. Inilah pentingnya bagi kita. Oh, ternyata kalau dakwah fardiyah itu tidak cukup, perlu kita bantuan orang lain. Ya, perlu bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain itu tidak bisa tidak kecuali dia juga menyadari bahwa pentingnya dakwah itu yang secara taklif hukum terbebani pada diri mereka masing-masing. Unsur yang kelima, saudara, adab yang kelima yaitu menasihati dengan ikhlas. Bagaimana menasihati dengan ikhlas itu? Yaitu memberikan nasihat yang tulus, bukan kamuflase, bukan karena kita punya kepentingan, bukan karena kita ini punya, katanya maksudnya itu kepentingan pribadi, ya. Nah, kalau kepentingan untuk dia supaya sadar dan itu merupakan jalannya Allah, maka wajib hukumnya, ya. Tetapi sekali lagi, ya, menasihati itu juga perlu ada keikhlasan. Tidak ada pamrih, tidak ada pencitraan, tidak ada sesuatu yang diharapkan kecuali pemahaman yang harus dipahami oleh mat'u dakwahnya. Sehingga tatkala kalau itu ada pertanyaan, maka sudah barang tentu apa? Dia harus menjawabnya, ya, sesuai dengan yang mungkin dia belum pahami. Ya, ini saudara. Dan sudah barang tentu, ya, semuanya tidak lepas dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tatkala kalau itu merupakan munculnya dari ad-din ini, agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya katanya Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Muslim, ya, dinyatakan ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Jadi kalau kita ini lebih-lebih kita ada dalam sebuah kerangka dakwah berjamaah, maka saling mengingatkan itu adalah sebuah keniscayaan. Bukan itu menuduh, bukan itu ngelek-ngelek, bukan itu merasa katakanlah dikerjai, tidak. Tetapi apa? Peluang-peluang untuk melakukan fastabiqul khairat, maka itu ada dalam dakwah berjamaah. Ini saudara. Kemudian yang keenam, karena dia adalah penyeru dakwah, maka mat'u itu tidak hanya secara letterlek untuk kemudian apa? Mendengarkan atau yang katakanlah begini, apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan, bukan, tetapi apa?
melihat bagaimana penyeru itu sendiri menerapkan amaliyahnya atau ilmunya di dalam amaliyahnya. Berarti apa? Perlu ada suri tauladan. Tapi ingat, suri tauladan kita nggak boleh itu mencontohkan, maaf ini ya, kalaupun kemudian itu dirinya, maka sesungguhnya dirinya pun harus mengikut kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kemudian melebih-lebihkan dirinya, kemudian ternyata apa? Ternyata dia pun mengharapkan supaya, katakanlah ya, supaya orang tertarik pada dirinya. Misal, boleh ini? Enggak boleh. Supaya tertarik kepada Rasulullah SAW, karena qudwah hasanahnya adalah Rasulullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, saudara ya, mungkin antum bisa lihat di dalam surat Al-Ahzab itu, kenapa kita ini tidak boleh enyah, tidak boleh mengabaikan, tidak boleh kita ini mencari figur selain Rasulullah SAW itu. Antum lihat aja di dalam ayat itu ya. Dan kita mungkin mencoba untuk mengingat, mungkin kita pernah belajar bahasa Arab ya. Allah menyatakan begini di dalam surat Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada harfu takkid. Harfu takkidnya menggunakan laqad. Setelah harfu takkid itu yaitu fi'il madhi. Maknanya apa? Maknanya bahwa Rasulullah SAW oleh Allah langsung ditunjuk itu. Jadi contoh suri tauladan uswah hasanah itu tidak ada yang lain kecuali hanya Rasulullah SAW. Kalaupun manusia yang lain, manusia itu juga harus mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kan enggak begitu. Dicontohkan itu, katakanlah sampai sekarang ini kalau di masyarakat itu sampai mencontohkan orang kafir. Nah, lihat ini orang kafir aja itu Islam ini setengah mati, kamu enggak Islami, banyak yang begitu. Ya, membandingkan. Ya, jelas memang enggak sesuai dengan Rasulullah. Ya, membandingkan. Semestinya bandingkan itu apa? Kepada Rasulullah SAW ya, dengan sebuah nasihat ya. Sekarang kan mungkin di pendidikan yang ada kan lebih-lebih memberikan contoh ya, contoh itu kehidupan Eropa, kehidupan orang-orang kafir ya. Nah, contoh yang jelas saja banyak di dalam Islam. Orang-orang yang soleh, para sahabat, ya, para tabiin dan tabiin, ya, tabiin ada. Kenapa mencontohkan itu orang-orang yang akhir zaman, ya, dalam persoalan kebaikan ini loh ya. Pada akhirnya ya dia enggak mengenal Rasul, tapi yang dikenal orang akhir zaman. Nah, itu yang jadi apa? Semakin rusaknya kehidupan itu seperti itu. Sebagaimana di dalam Kutubus Sirah itu dinyatakan, tetap di dalam Kutubus Sirah dinyatakan mereka sebenarnya melestarikan agama yang hanif, agama yang dibawa oleh bapak nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka kemudian memberikan sebuah pernik-pernik, artinya hiasan-hiasan yang notabene-nya mereka memahami itu tidak bermasalah ya, yang pada akhirnya mereka membawa Tuhan-Tuhan mereka selain apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai perilakunya juga berubah. Apa itu? Tawaf. Tawafnya gimana? Tawafnya yaitu dia tetap berkeliling, tetapi amaliyahnya, doanya berbeda.
ada yang bersiul, ada yang tepuk tangan, ya. Ini dalam Kutubus Sirah. Dan di dalam Kutubus Sirah nyatakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kenapa? Karena mereka membawa Tuhan-Tuhan mereka yang setelah kemudian mereka tawaf dia meletakkan di sisi Ka'bah. Sehingga kenapa itu Ka'bah dipenuhi Tuhan 360 Tuhan. Ya. Nah ini saudara. Kenapa? Ya karena ada sebuah degradasi tadi. Karena suri toladannya tidak lagi kepada nabinya. Ya, demikian pula di dalam peradaban yang ada sekarang ini juga begitu. Kalau kita ini tidak mengikut kepada tauladan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya semakin lama semakin jauh pribadi-pribadi yang ada ini dari tuntunan itu. Oleh karena itu kenapa mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena persoalannya adalah kita ingin mengkaji itu dan kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Terus bagaimana? Maka kita munculkan, mari kemudian kita ini aktifkan. Mari kemudian kita ini selalu istiqomah ada dalam majelis-majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena persoalannya disitulah yang akan membukakan diri pemahaman kita terhadap Islam. Ya, hati-hati kita ini kalau kemudian ada kecenderungan mencukupkan diri, ya. Terus kemudian kita ini tidak mau ada dalam majelis ilmu. Sangat berbahaya, iya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia pun tidak bisa mengontrol dirinya, apakah kemudian dia akan ada dalam kebenaran atau sudah melenceng dari kebenaran. Kemudian yang ketujuh, saudara, adab yang mesti harus dilakukan oleh penyeru dakwah, ya. Memang di dalam kancah dakwah itu ada berbagai persoalan, problem. Problemnya juga kaitannya dengan matku dakwah yang ada pada karakter, sifat, kemudian pemahaman, ya, kemudian empati dan tidaknya, kemudian juga kaitannya dengan tingkat IQ yang ada, tingkat amalan yang ada, banyak ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, yaitu apa? Di dalam surat Al-Ahqaf itu fasbir kama sabruka ulul azmi minar rusul. Ya. Maka bersabarlah kamu, ya. Kamu semuanya sebagaimana kesabaran orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul. Lalu kita bandingkan, ya, kita ini berdakwah dengan dakwahnya Rasul ini nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, nggak ada apa-apanya, Ya, kalau Rasulullah SAW itu kan kemudian apa? Sampai yang namanya wasarra wadarra wazulzilu. Kita ini dakwanya untuk taklim saja tenang-tenang. Kalau dahulu, ya, delik-delik. Kenapa? Karena kondisi tidak memungkinkan. Dan orang-orang yang mereka itu sudah ada di dalam Islam, mereka itu bagaimana bisa berkumpul di dalam majelis ilmunya Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi, sampai begitu ya. Sekarang nggak begitu. Bagaimana meninggalkan majelis-majelis ilmu? Nah ini karena sudah nggak butuh meneh. Nah ini, saudara. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kalau kemudian kita ini sebagai seorang dai, seorang penyeru, seorang yang mana kemudian kita ini pengemban dakwah, maka kita ini harus bersabar dan tidak mudah marah.
Ya, ini saudara. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bagaimana itu para rasul-rasul Allah ini. Mereka apa menyampaikan? Karena wilayah kaitannya dengan keberhasilan itu bukan siapa? Manusia. Sampai rasul pun tidak bisa menjamin seseorang ini kemudian apa? Berhasil. Mari kemudian saya tunjukkan di dalam Kutubus Sirah itu bagaimana mungkin seorang yang dia itu dari sejak dia dipisahkan dari orang tuanya, artinya dengan kematian yang terjadi dengan bapaknya sebelum dia lahir, kemudian pada umur 2 tahun kemudian berpisah dengan ibunya karena meninggal dunia, pada akhirnya kemudian umur 6 tahun berpisah dengan kakeknya, pada akhirnya kemudian pada umur 8 tahun pada akhirnya kemudian apa? Dipelihara oleh seorang yang itu menjaganya sampai Islam itu tersebar di kalangan Quraisy. Ini contoh yang sangat masyhur, ya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak bisa mengislamkan yaitu pamannya, ya. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ternyata apa? Ternyata kaitannya dengan keberhasilan itu bukan di tangannya para penyeru dakwah. Sampai Rasulullah SAW, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW kan meminta, ya, setelah kemudian di situ diperintahkan pamannya supaya menyatakan la ilaha illallah, maka engkau akan kemudian diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahalnya di situ, "Hei Abu Thalib, kamu apakah akan meninggalkan apa yang dilakukan oleh kakekmu, oleh bapakmu kaitannya dengan Abdul Muthalib?" Ya. Maka dia pun kemudian menengok Abu Jahal dan Al-Mughirah. Ya. Pada akhirnya gimana? Dia pun menyatakan saya akan mengikuti Abdul Muthalib. Maka meninggallah Abu Thalib, ya, dalam kondisi dalam kemusyrikan. Ini saudara. Berarti apa? Harus sabar. Ya. Kenapa? Karena kita bukan penentu. Kita ini hanya menyampaikan basyira wa nadhira. Itu pun kita harus sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Itu adab yang ke-7. Adab yang ke-8, seorang dai, seorang penyeru dakwah tidak boleh memaksakan sesuatu dalam beragama ini. Kenapa? Karena dalam beragama ini adalah sebuah pemahaman merupakan tuntutan bagi masing-masing. Semisal contohnya begini, si fulan ini wong ngerti wis dakwah, itu wajib. Ya. Kenapa kok kemudian dia itu tidak mau berdakwah misalnya? Maka kewajiban kita hanya mengingatkan. Ya, mengingatkan. Gak gelem gimana? Ya sudah. Ketemu naik kemudian apa? Ya kita ingatkan lagi. Ya. Nah, inilah pentingnya juga kaitannya dengan dakwah berjamaah. Jangan sampai kemudian ada seorang sudah ada di dalam jamaah melihat temannya kemudian sudah kocar kacir, semisal kemudian apa? Itu sudah mikirkan dirinya sendiri gitu ya, merasa nggak perlu orang lain, kemudian dibiarkan, maka ini adalah sesuatu keniscayaan akan apa? Akan terjadi sebuah futur di dalam sebuah kejamaah. Lemah untuk melakukan dakwah bil jamaah. Ini loh saudara.
Seperti ini contohnya begini. Kalau kita ini tidak pernah kemudian melakukan amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sedang ghirah itu bisa muncul karena ada sebuah kebersamaan yang sejalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul itu. Sampai-sampai suatu ketika ya, apabila ada sesuatu kemungkaran walaupun itu ada di hadapannya, karena dia sendirian, maka pada akhirnya kemudian apa? Dia pun kemudian hanya tela-tela ya. Ben pokoknya aku gak nglakoni. Ya, pokoknya yang penting aku membenci ya. Dia tidak pernah menyampaikan. Inilah pentingnya bagi kita semuanya, yaitu apa? Dakwah bil jamaah. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan dengan itu, maka tidak bisa dijalankan. Ini terang. Oleh karena itu gimana? Oleh karena itu kita harus selalu mengingatkan, bukan memaksa. Karena begini saudara, ada memang di dalam Islam itu siapa yang berhak untuk memaksa? Ya. Apabila itu sudah ada di dalam sebuah daulah, nah barulah ini ya. Syariat-syariat itu apabila tidak dilaksanakan, maka kewajiban sholahiyatnya, kewenangannya daulah untuk menyelesaikan, baik itu kelompok, baik itu individu. Maka apabila ada dalam Islam, Darul Islam, maka negaralah yang berkewajiban itu. Inilah ya. Dan sekarang ini kita tidak ada yang kemudian melakukan itu, ya, artinya belum ada daulah itu, ya. Ini saudara. Selanjutnya, ya, selain kemudian kita ini tidak boleh memaksakan, karena kita ini harus menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu harus, ya, sampai-sampai hatta orang-orang munafik sekalipun. Ya. Saya sering kalau kemudian berbicara dakwah ini, saya mengajak untuk berkilas kembali kepada masanya Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu istilahnya menghadapi orang-orang munafik. Jelas orang munafik ini berkhianat kepada Islam. Dia jelas-jelas memberitahukan informasi kaitannya dengan Khandaq kepada orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan bala tentaranya, ya. Dan pada saat itu kemudian apa? Informasi yang ada di dalam itu, ya, itu kemudian apa? Disampaikan oleh orang-orang munafik. Dan pinternya orang munafik itu, setelah memberitahukan kepada musuh Islam, dia kembali masuk ke kota Madinah lagi. Kenapa Rasulullah kemudian itu ngebuk kepada Bani Quraidah? Karena Bani Quraidah berkhianat memberikan fasilitas kepada orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Ya, jadi tindakan Rasulullah kepada orang munafik dengan tindakan Rasulullah kepada orang Yahudi yang dia ada di bawah perjanjian itu beda, saudara. Ya, nah ini yang mesti harus kemudian kita pahami. Ya, tidak sama. Sampai-sampai kemudian mari kemudian kita tengok, ya, duluan itu umatnya Muhammad, ya, setelah kalah di perang Uhud, kemudian dia bercocok tanam, ya, malah dilok-lok nih. Nanti kalah kemudian malah bercocok tanam, kemudian tenang-tenang saja, ya. Ucapan-ucapan sindiran orang munafik ini didengar oleh kaum muslimin. Apakah mereka kemudian datang kemudian ditapuk mulutnya? Kan enggak, didakwahi. Ya, ini saudara. Oleh karena itu bagi kita semuanya memang perlu kaitannya dengan
persoalan-persoalan kisah-kisah umat-umat terdahulu juga, kemudian bagaimana perjalanan Rasulullah SAW itu perlu kemudian menjadikan referen bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya nanti kita ada dalam kancah dakwah itu dengan berbagai fenomena-fenomena karakter pemahaman mat'u dakwah yang ada itu, maka kita bisa menempatkan diri kita menyampaikan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap ada di dalam dinul Islam, dalam perjuangan. Dan biasanya kita ini kan banyak menyepelekan ya. Orang yang kemudian berdakwah, kita ini menganggap semuanya harus sama. Sebenarnya juga enggak begitu. Sesuai dengan mastata'tum biquwwah, sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini sudah. Loh kan standarnya ada. Mari kemudian kita berlomba-lomba. Memang kalau itu standar, maka kita berlomba-lomba, dan hasilnya nanti kita pun tidak bisa mengetahui, ya, dan tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Kalau semestinya, ya, kalau itu potensinya sama, maka dia akan bergabung dengan yang sama tadi. Artinya apa? Bahu membahu untuk bekerja sama, berdakwah. Supaya apa? Supaya umat ini semakin cepat untuk kembali kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kemudian kita berpikir bahwa komponen dakwah dalam katakanlah bil jamaah itu ternyata apa? Potensinya itu masing-masing. Ya. Bukan ini sesuai dengan instruksi, ya. Iya, tetapi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Tidak bisa kemudian itu dipaksakan, tidak bisa. Ya. Nah, bagi orang yang kemudian mereka itu punya yang standar potensinya, maka dia berkumpul dengan yang punya standar kompetensinya tadi. Ya, ini kalau itu bisa istilahnya menyetarakan yang demikian ini, ya, tidak menyempelekan dari orang yang mungkin di bawahnya, fa insyaallah, ya, di dalam dakwah itu, terutama dakwah bil jamaah itu akan kemudian apa? Bisa saling bahu membahu. Ini saudara. Yang ke-9 saudara, maka sebagai seorang yang kita ini penyeru dakwah, tidak bisa tidak kita selalu berdoa dalam kebaikan untuk mat'u dakwah kita. Ya, seperti halnya Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Atau doanya Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Selalu berdoa itu, iya. Ya, supaya apa? Mat'u dakwah kita itu nanti apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalan yang benar. Pertanyaannya, sudahkah kita ini kalau berdakwah, kemudian kita ini berdoanya yang segituan itu? Nah, mari kita tengok pada diri kita. Atau kemudian kita pokoknya melakukan kemudian sudah selesai, apa begitu? Ternyata apa? Komponen kita berdoa untuk mat'u kita, orang yang kita dakwai, ternyata itu merupakan juga akhlak sebagai penyeru dakwah. Nah, ini saudara. Berarti kita ini tidak menganggap mereka itu kalau yang mungkin kontra, belum sepaham, kemudian itu menjadi musuh. Nah, ini salah. Ya, sampai orang munafik ya, itu masih dinasihati, masih disampaikan dakwahnya. Ya, kecuali hal-hal tertentu, ya. Dia jadi jasus, kemudian ketangkep, nah itu nanti hukumnya lain. Ya, kemudian juga orang munafik ternyata kemudian dia ada dalam barisannya orang kafir,
kemudian dia ada dalam mu'arokah, maka hukumnya hukum militer. Ya, bukan kemudian sebagai orang Islam. Ya, siapapun yang kemudian berbaris di kalangan orang-orang kafir dan saat itu kemudian dalam kondisi berperang, maka dia akan kemudian apa? Akan ada akibatnya, dia disamakan dengan orang-orang kafir. Oh, ternyata kalau kemudian kita ini memahami persoalan-persoalan di dalam mu'arokah begitu ya, iya. Tapi beda dengan dakwah. Ya, dakwah itu subhanallah, ya. Orang-orang zimmah, kenapa kemudian di dalam sistem Islam itu kenapa orang zimmah itu kemudian ditarik jizyahnya? Itulah dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya. Tatkala mereka ada di dalam naungan Islam, maka kemudian apa? Mereka akan terlindungi dan mereka akan melihat betapa indahnya Islam, betapa kemudian kayanya Islam, betapa rahimnya Islam melindungi orang-orang yang lemah, ya, orang yang berbeda akidahnya, ya. Selama mereka kemudian tidak memusuhi Islam, mereka akan tetap diberikan jaminan. Subhanallah. Ini dulu. Kemudian yang terakhir, ya, bagi kita sendiri, bagi berdakwah, mari kita terus belajar, ya. Artinya jangan mencukupkan diri kita dengan tidak belajar. Belajarnya gimana? Banyak hal. Antum bisa mutola'ah kembali, bisa kemudian mendengarkan ceramah orang lain, ya, selain ceramah kita sendiri, ya, mendengarkan ceramahnya orang lain, ya. Kita pun tenang ada dalam majelis-majelis ilmu. Ya, jangan sampai kita ini penyeru dakwah, ono kemudian orang yang menyampaikan kebenaran, nah kita ngalih, biasanya kan gitu ya, ngalih, ya, karena bukan jamaahku, kan gitu. Ada yang jamaah sekarang itu yang begitu, ya. Mereka kemudian apa? Oh, ini jamaah bukan jamaah sunnah ini jamaahnya radikal semua, ini ngalih lah dia. Ya, demikian pula yang kemudian menganggap kemudian apa yang radikal. Ya kemudian ini jamaah sunnah, ini sunnah apa ini? Nah, dia ngalih lah, ya. Nah, fenomena yang seperti ini kemudian apa? Ternyata akan memberikan beban, ya. Dia akan apa? Dia akan membatasi diri di dalam persoalan-persoalan apa? Kebenaran yang ada di dalam Islam. Nah, kita dengarkan contohnya gini ya, dengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin tidak satu jamaah. Nanti kita bisa bicara, kita bisa dialog, kita bisa mungkin apa? Ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan. Persoalan-persoalan lain itu adalah merupakan PR di dalam dakwah. Ini saudara. Ya mungkin itu aja, saudara, dan kita mendapatkan banyak ilmu, ya, ke lapangan kita untuk kemudian kita bisa menerima kebenaran, dan kemudian juga kita perlu memang banyak mengasah kembali sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebuah doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka apa? Ini penting sekali, ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini menambah keilmuan kita, menambah nuansa pemahaman kita, dan mudah-mudahan kelapangan kita ada dalam kancah menyeru di dalam agamanya Allah, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan dakwah ini sampai kita diambil oleh Allah berjumpa dengan Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan, saudara, silakan. Salah satunya itu dalam hal dakwah disebutkan dalam kuntum kalau mati dari sabdinas yang mati jadi
seluruh umat Rasulullah ini kan wajib dakwah. Bagaimana dengan orang yang itu menganggap bahwa dakwah belum bisa apa-apa, kamu kata kita nggak bisa, apa itu orang awam dakwah, memang menghadapi orang yang berpikiran seperti ini. Iya. Sudah. Oh ya. Iya, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi orang yang dia sombong? Saya katakan sombong lah ya. Artinya apa? Dia menyepelekan orang yang awam. Artinya awam itu ya orang yang memang pas-pasan ya, yang dia dapatkan hanya sholat saja misal gitu ya. Maka apa? Maka semestinya dia harus memulai dari persoalan sholat itu di dalam mengatur kehidupan sesuai dengan syariat Allah SWT. Terus bagaimana? Ya, sebenarnya kalau orang tadi yang mencela tadi itu paham bahwa Rasulullah SAW memerintahkan balighu anni walau ayah, maka apa? Selesai. Bisa jadi tidak paham ini. Nah itu pun kemudian jangan sampai begini ya. Setelah digitukan maka tukaran. Kamu itu enggak pernah dengar ya? Rasulullah ini malah memerintahkan balighu anni walau ayah. Ya. Mungkin maunya benar, tapi caranya salah, ini juga menjadi masalah. Ya. Ya, saya memang orang awam. Tapi kemudian apa ini perintahnya Rasulullah SAW ya. Maka sesungguhnya ya celaan-celaan kepada orang-orang yang mereka itu memang belum mengetahui, inilah bentuk apa? Kesabaran kita dan tidak perlu marah itu loh. Ya, lebih-lebih lah disindir. Ya. Gak istilahnya apa? Diberitahukan tidak menyebut nama itu loh, merasa tersindir, itu ngomongnya begini, oh delokno, ini ustadz ini selalu nyindir, ya. Antum ingin tahu itu bagaimana bahasa Al-Quran ya? Bahasa Al-Quran memberitahukan kalau orang tersindir itu sebenarnya apa? Maka sesungguhnya dia adalah pelaku perbuatan itu. Betul itu. Oleh karena itu apa? Pentingnya bagi kita semuanya kalau di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu begini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya. Kitabun unzila ilaika, walaupun ini kitabnya kepada Rasulullah ya. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka janganlah hati kalian sempit terhadap ayat ini, diturunkan ayat ini. Artinya apa? Enggak cocok, enggak apa lagi, enggak serak aku ya. Apa lagi? Kok begini begitu ya. Sebenarnya kalau kok begini begitu itu karena apa? Tingkat pemahaman yang mungkin belum sampai ya. Tapi kalau kemudian kita ini sebagai penyeru, ya jangan kemudian kita bantai, kamu memang goblok kok, orang tahu pengajian sehingga apa? Kamu bodoh ya. Ya enggak begitu. Tapi apa? Seorang yang notabene-nya diberikan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran merupakan apa? Ilmu yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita semua. Nah ini saudara. Hanya saja di dalam Al-Quran ini, selain falayakun fi sadrika harajumin ya, kita nggak boleh kemudian sempit dada kita. Kita nggak boleh kemudian kita kecut hati kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah, baik itu kejahatan, artinya larangan ya. Itu kemudian apa? Kita nggak boleh sempit.
Kok bisa sempit gimana ya Ustadz untuk itu? Karena mungkin ya, karena dia belum memahami, maka dia tidak mau menerima ayat itu. Ya, ini nggak boleh. Ya, Allah pada akhirnya kemudian memberitakan dua persoalan bagi orang-orang yang mereka kafir, orang-orang yang mereka itu tidak mau tunduk kepada ayat itu, sehingga dia kecut tadi. Maka Allah mengatakan litungdirobi, maka mereka diperingatkan oleh Allah SWT. Tapi ciri orang mukmin itu apa? Wadzikra lil mukminin. Ini ciri orang mukmin. Jadi kalau kita ini orang mukmin, walaupun mungkin maafin ya, sesuatu itu betul ngenai pada dirinya, ya, dan dia memang pelakunya, maka itu menjadikan pelajaran. Oh iya ya, kalau gitu apa yang saya lakukan salah. Itu orang mukmin. Tapi lah muntab, ya, nggak serah cocok aku. Iki Ustaz ini, kayaknya kon nyindir tok. Sesuk rata aku, ya. Apa dakwah kok nyindir? Sedang nggak disindir namanya, nggak pernah nyebut namanya. Nah ini ya. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau orang yang merasa tersindir pasti dia pelakunya. Ya, betul ini. Ya. Tapi kalau orang mukmin, maka itu akan jadikan pelajaran. Walaupun mungkin orang yang mendapatkan ayat Allah tadi memang tersindir, tapi menjadikan pelajaran. Oh, kalau gitu itu nggak boleh. Saya harus cepat-cepat hijrah. Nah, begitu. Jangan sampai kemudian muring-muring karepe dhewe ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya ora teko ngaji. Ya, lele kontra gitu ya. Jangan ya. Itu bisa dijauhkan, mungkin kalau nggak paham bisa apa? Dipahamkan dan lain sebagainya. Karena ilmu Islam ini apa? Luas. Ya. Ini saudara, seperti contohnya. Kenapa Ustadz kalau kita ini mencontoh itu tidak boleh selain Rasulullah SAW? Karena di situ apa? Ayatnya jelas tadi laqad kana. Ya, kalau kita mencontohkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW, ya, orang diajak kepada Rasulullah wangili, masuk contoh langsung Rasul, dan Rasul kan zamannya itu kan gitu, biasanya kan gitu ya. Ya, kita ini zamannya modern apa kita ini? Ya, malah kita ini memble kok. Ya, semakin lama semakin apa? Enggak menentu. Lebih betul saudara. Ya. Kita ini dulu kan masa onta Ustaz, sekarang ada Mercy. Kita ini sekadar itu motor saja ada, ini enggak perlu kuda. Ya. Hati-hati saudara. Contoh-contoh varian-varian kaitannya dengan fenomena-fenomena terdahulu itu sebenarnya hanya fenomena apa? Variasi yang berbeda. Intinya sama. Gitu loh ya. Semisal contohnya dulu ada onta merah. Onta merah itu apa? Mercy. Kalau sekarang dia tahan di padang pasir, dia kencang, ini melebihi kencangnya kuda berperang. Kok bisa begitu? Iya. Ya. Ini saudara. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita ini sempit dada kita di dalam menerima Al-Quran. Mungkin itu ada yang lain lagi. Kalau nggak ada mungkin cukup sekian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Nah, saya kembalikan kepada Pak Ruri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok bikin apel api agak lah. Apel api. Oh iya. Cocok. Mungkin kita akan ya, kita bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dimatikan lah ini. Dimatikan.